Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu akuntansi sektor publik, dalam hal ini Ibunda Nur Fatwa Basar SE MAK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 1912142 di kelas akuntansi C1. Saya akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik di pertemuan 2, 4, dan 6. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman atau pemirsa mendapatkan notifikasi ketika ada video yang akan di-share kembali. Dan sebelumnya kita intro dulu. Sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang Jago, Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Untuk materi pertemuan kedua itu akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi sebagai alat perencanaan, organisasi, dan pengendalian organisasi. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Jadi perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang, dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc, yang kedua informasi kuantitatif ataukah kualitatif, yang ketiga informasi yang disampaikan melalui saluran formal maupun informal. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, apakah disampaikan secara formal maupun informal. Mekanisme formalnya misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tentunya ya, pada jenis dan karakteristik organisasi itu sendiri. Contoh, pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen. Pengendalian untuk manajemen levelnya level bawah bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level atas bersifat normatif. Jadi fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya disampaikan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi serta keseluruhan
Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Bagian B, proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tingkat lanjut atau follow up. Nah, untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai, sebaliknya, tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan. Sebagai pembanding, perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya dan berintegrasi dalam suatu organisasi. Jones dan Pedloburi membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Bagian C, peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik terdiri dari yang pertama, perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan. Perencanaan strategik. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program tersebut diseleksi dan dipilih sesuai dengan skala prioritas sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Pemberian informasi biaya. Biaya atau sering disebut dengan cost dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Biaya output dalam biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik, output dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Contohnya, pada perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang, jadi kayak angkot lah gitu. Yang ketiga, biaya proses. Biaya ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya dapat diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan suatu ukur untuk masing-masing aktivitas. Untuk selanjutnya, pertemuan keempat yaitu penganggaran sektor publik. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode yang menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.
Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik meliputi: yang pertama, aspek perencanaan; yang kedua, aspek pengendalian; dan yang ketiga, aspek akuntabilitas. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang telah dibuat, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Yang ketiga, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dapat dibuat untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat pengendali kontrol. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak akan dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, dan bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran sebagai alat politik. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut pada sektor publik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan suatu alat koordinasi antar bagian dan pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan pelaporan evaluasi. Tahap persiapan anggaran. Tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Tahap implementasi. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap laporan diharapkan tidak memiliki masalah. Untuk selanjutnya, pertemuan Kenan.
Untuk selanjutnya, pertemuan ke-6, laporan keuangan sektor publik. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah memang ada teori akuntansi sektor publik? Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan. Apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan? Suatu teori perlu didukung oleh beberapa riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenaran. Teori memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena yang ada. The ability to explain. Nah, yang kedua, kemampuan untuk memorediksi. The ability of prediction. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. The ability to control given phenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada pada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari pihak akuntansi yang dilakukan. Memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Nah, ini untuk regenerasi ke depannya, mau dibawa kemana akuntansi sektor publik ini. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang tentunya sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut yaitu yang pertama objektivitas, yang kedua konsistensi, yang ketiga daya banding, yang keempat tepat waktu, yang kelima ekonomis dalam penyajian laporan, nah yang terakhir material. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah tercapai oleh manajemen selama periode waktu yang tertentu pada pihak eksternal yang menjadi sumber stakeholder organisasi. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode untuk secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dengan instansi lain yang sejenis. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu. Ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya semakin besar pula yang dibutuhkan. Kendala ekonomi yang dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir, material. Suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan atas menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentunya material memang bersifat pertimbangan subjektif. Namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Laporan keuangan sektor publik. Selaras dengan peraturan perundang-undangan nomor 105 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 dan dari hasil penelitian bersama antara Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik serta berbasis pada IPSAS International Public Sector Accounting Standard, dihasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.